Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat Bu. Ini kita tolong ke kelas pimpin doa sebelum kita mulai. Di depan itu. Baiklah teman-teman, kita memulai pembelajaran kita dengan Ibu April pada hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Adit. Sebelum itu, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Adit semua Sebelum itu Ibu mau tanya, kalian pernah melihat hewan, kucing, atau anjing, kambing? Kasar banget. Karena Ibu pernah, sering Bu. Kalau kucing itu, seperti yang kita tahu, apa hewan-hewan tersebut bisa berbeda-beda. Kucing itu bisa beda dengan anjing, terus anjing itu bisa berbeda dengan ayam. Kenapa? Apa yang membedakan? Terus warna-warna mereka juga itu ada yang berbeda. Ada yang misalnya kucing ada yang warna putih, ada yang warna hitam, ada yang belang tiga. Ada yang tahu kenapa? Karena ada keanekaragaman warga India dan juga keanekaragaman jenis ini. Iya benar. Karena adanya keanekaragaman gen dan jenis. Iya benar. Jadi hari ini kita akan pelajari tentang keanekaragaman hayati dan perannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu ada mengidentifikasi tingkat keanekaragaman hayati. Lalu yang kedua itu menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati. Dan yang ketiga itu mengamati contoh keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar. Sebelum itu ada yang tahu apa pengertian dari keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati atau biodiversitas itu adalah seluruh varian makhluk hidup yang ada di muka bumi, baik itu tumbuhan, hewan maupun mikroorganisme, yang termasuk perbedaan dari sifatnya, bentuknya, ukurannya, warna dan lingkungan tempat tinggalnya. Baik, secara dapat disimpulkan keanekaragaman hayati itu adalah jenis variasi semua makhluk hidup. Jadi yang membedakan dari keanekaragaman hayati dari semua makhluk hidup itu yang pertama itu ada dari perbedaan sifat dalam satu jenis makhluk hidup. Yang kedua itu ada perbedaan antar jenis makhluk hidup. Yang ketiga itu perbedaan hubungan tempat tinggalnya makhluk hidup. Lalu di sini ada 3 tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama itu ada keanekaragaman gen. Lalu yang kedua ada keanekaragaman spesies, dan yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem. Seperti yang kita lihat di sini ada contoh dari keanekaragaman gen. Seperti ayam. Ayam itu ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna hitam, berlebih atau coklat. Jadi kenapa bisa ada yang berwarna hitam, putih atau coklat? Itu terjadi karena faktor pembawa sifat yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Karena adanya perbedaan gen, makhluk hidup dalam satu jenis bisa memiliki sifat yang berbeda-beda. Lalu di sini contoh dari keanekaragaman spesies, yaitu kucing berbeda dengan harimau. Padahal mereka berdua ini sama-sama berbulu, memiliki bulu yang lebat dan hampir sama, namun spesiesnya berbeda. Kenapa? Karena keanekaragaman jenis adalah perbedaan antara satu jenis makhluk hidup dengan jenis makhluk hidup lainnya. Spesies adalah kelompok makhluk hidup yang dapat berkembang biak dan menghasilkan keturunan yang subur. Lalu contoh dari keanekaragaman ekosistem, di
tinggalnya makhluk hidup. Kalau di gurun apa 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 kalian tahu hewan apa yang hidup di gurun? Kaktus. Ya, makhluk ya. Dia masuk makhluk hidupnya. Nah, jadi tadi pertama ekosistem adalah perbedaan lingkungan tempat makhluk hidup tinggal dan berinteraksi. Jadi ekosistem ini terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Kalau komponen biotiknya itu contohnya seperti apa? Seperti Hewan. ya, Mikroorganisme. Ya juga. komponen biotik itu adalah katanya seperti makhluk hidup. Lalu komponen abiotiknya itu ada air, Air, tanah, batu. matahari, dan seterusnya. Nah, di sini mengapa keanekaragaman hayati itu penting? Dan kenapa menjaga keseimbangan ekosistem itu penting? Keseimbangan ekosistem itu setiap spesies itu memiliki peran dalam rantai makanan dan siklus alam. Jika satu spesies punah, ekosistem itu bisa terganggu dan menimbulkan masalah lingkungan. Baik, bertepuk tangan. Baik, jadi di sini manfaat utamanya itu adalah sebagai sumber makanan, yaitu beragam tumbuhan dan hewan untuk kebutuhan pangan. Lalu ada sumber obat-obatan, yaitu tanaman dan organisme dimanfaatkan sebagai obat tradisional maupun. Jadi manfaat selanjutnya itu adalah untuk menunjang kehidupan manusia. Lalu untuk menyediakan sandang, papan, energi dan wilayah. Juga untuk menjaga keseimbangan alam, mencegah ledakan populasi hama, menjaga kualitas tanah, air, dan udara. Selanjutnya di sini ada contoh keanekaragaman hayati. Kalau untuk keanekaragaman gen seperti yang dijelaskan tadi, ada apa saja selain hewan yang hidup sekitar tadi? Ada tumbuhan, Ayam. kalau untuk keanekaragaman spesiesnya ada apa aja? Lalu untuk keanekaragaman ekosistemnya Hutan sebagai habitat sebagai tumbuhan dan hewan. Dan sungai sebagai habitat ikan dan tumbuhan air. dari sini apakah sudah jelas tentang keanekaragaman hayati? Jelas bu. Jadi kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan sebelum kita masuk ke dalam tugas project. Apakah sudah jelas? Baik, tolong untuk kedua kelasnya mengatur teman-temannya membentuk menjadi 4 kelompok. Oke teman-teman, sedangkan baris pertama ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo kita buat lingkaran masing-masing kelompok. Mulai dari sekarang, ayo. Sekarang silakan. Kelompok 1. Nggak bisa terbagi ya?
Tingkat keanekaragaman berarti tingkat keanekaragaman jenis dong. Iya. Baik, apakah sudah dikerjakan soalnya? Sudah, Bu. Kalau sudah satu tempat ke depan. Tempat ke depan. Siapa lagi yang belum? Ini Bu, kamu. Dari hasil pemeriksaan Ibu, jawaban yang menurut Ibu lengkap ada pada kelompok 1. Beri aplaus kelompok 1. Jadi minta tolong program satu maju ke Ayo Dan. depan. Enggak lah. Kamu jadi Baik, anak-anak sebelum itu bisa buktinya kembali sendiri ke sekolah kaitan yang ada di depan. Baik, ini Baik, silakan semuanya di depan. baik teman-teman, saya Mansuri Diam, mewakili dari kelompok 1 akan menyampaikan mengenai jawaban saya dan teman-teman mengenai keanekaragaman hayati ini. Jadi maksud yang pertama yaitu Phylogena sp ini merupakan dari Phylum Rotifera, di mana dia ini jenisnya hewan, dia punya silia dan juga ini tingkat keanekaragamannya berupa jenis. Kemudian dia ada kaktus, dia merupakan tumbuhan, ciri-cirinya adalah daun yang berbentuk duri. Kemudian tingkat keanekaragamannya juga jenis. Kemudian ada kupu-kupu, di mana dia ini jenisnya merupakan jenis hewan, ciri-cirinya adalah mulutnya berupa mulut penghisap dan dia ini memiliki metamorfosis sempurna dan tingkat keanekaragamannya ada jenis. Kemudian ada bambu, ini jenisnya tumbuhan. Kemudian ciri-cirinya adalah batangnya beruas, ini tingkat keanekaragamannya adalah jenis. Kemudian ada kelakai atau paku-pakuan, di sini dia jenisnya adalah tumbuhan. Ciri-cirinya itu berkembang biak dengan menggunakan spora dan tingkat keanekaragamannya adalah jenis. Untuk soal pemahaman, yang pertama jelaskan pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman itu adalah variasi bentuk kehidupan yang ada di muka bumi ini. Lihat tingkat keanekaragamannya ada. Masuk ke soal nomor 2, tingkat keanekaragamannya ada tingkat gen, jenis dan juga spesies. Perbedaan dari tingkat gen, jenis dan spesies adalah gen tadi kalau misalnya teman-teman perhatikan, misalnya bunga yang berwarna-warni. Untuk jenis tadi misalnya jenis-jenis kucing atau Felidae, ada harimau, ada kucing hutan, ada juga singa, dan juga untuk ekosistem misalnya ekosistem padang rumput, ekosistem gurun dan sebagainya. Kemudian mengapa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi? Karena kita ini adalah negara mega biodiversitas dan dimana berada di tengah-tengah garis ekuator atau garis khatulistiwa yang dipotong lagi oleh garis yang namanya garis Wallace, sehingga keanekaragaman kita ada keanekaragaman ke arah Asiatis dan juga keanekaragaman ke arah Australis. Kira-kira begitu teman-teman. Terima kasih. Dari atas. Apa yang kalian pikirkan setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan tadi? Jadi Indonesia itu memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Nah, Indonesia ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi karena beriklim tropis, memiliki curah hujan yang tinggi, terdiri atas ribuan pulau dengan berbagai habitat, serta terletak di antara dunia Asia dan Australia. Kondisi ini tersebut memungkinkan banyak jenis tumbuhan dan hewan hidup dan berkembang, sehingga Indonesia menjadi salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Jadi sebelum itu, Ibu minta tolong seseorang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Keanekaragaman hayati adalah variasi
sekitar kita seperti warna bunga berbeda, beragam tumbuhan dan hewan, hingga ekosistem hutan, sawah, dan sungai. Karena itu, keanekaragaman hayati perlu dilestarikan dengan menjaga lingkungan, menanam pohon, dan melindungi makhluk hidup agar tetap ada untuk generasi mendatang. Baik, terima kasih. Jadi keanekaragaman hayati itu merupakan variasi makhluk hidup yang mencakup keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Nah, di sini ibu punya PR untuk kalian kerjakan di rumah. Jadi PR-nya itu kalian akan membuat poster atau video singkat berupa upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Ini mengerjakannya berkelompok ya, kelompok yang tadi. Begitu, apakah ada yang ditanyakan mengenai PR yang akan dikerjakan? Apakah sudah jelas? Jelas Ibu. Untuk posternya ukurannya berapa ya Bu? 4. Batas waktunya kapan ya? Besok. Sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta tolong fotokan lagi film doa untuk pulang. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri dan pulang pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ibu, ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Pagi.